Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, kembali lagi dalam renungan harian kita HKBP Bandung Reformanda pada Rabu 27 Agustus 2025. Sebelum kita merenungkan ayat harian kita pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun dari peristiwa panjang kami hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu yang menjadi ayat renungan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk segala aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menuntun langkah kehidupan kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 3 ayat 20 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan dalam bahasa Batak. Alai terpatu paibana doa bulumo bisian nata pangido manang tapi kiri. Hobar tuha gogo nama korhon di bagasan kita. Di bana sangopan di tonga-tonga ni huriai jala di bagasan Kristus Yesus ro di saluhur subdut saleleng milelengna. Amin. Dalam bahasa Indonesia, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita merenungkan dari kitab Efesus yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pada nats kita mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 21 merupakan ungkapan doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana jemaat Efesus sedang mengalami penganiayaan. Jemaat Efesus sedang mengalami goncangan iman. Sehingga secara khusus bagian ayat 20 dan ayat 21 merupakan adalah doa penutup yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Berbicara tentang doa mungkin menjadi pertanyaan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah berapa banyakkah kita berdoa sebanyak satu hari? Apakah ketika kita bangun tidur kita berdoa? Atau kita berdoa ketika kita sedang mengalami pergumulan saja? Atau kita menyerahkan semua apapun yang menjadi situasi pergumulan kita baik susah dan senang adalah dengan doa? Bagaimana kita merespon doa? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Seberapa banyak kita berdoa? Kita sering mungkin mendengar ada lagu yang berjudul Dia Hanya Sejauh Doa. Tetapi dalam hal ini tanpa kita sadari bahwa kasih Tuhan itu melebihi dari apa yang kita pikirkan dan kita rancangkan. Mungkin rancangan dan pemikiran kita sampaikan melalui doa sebagai media kita kepada Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari bahwa doa yang kita hanturkan terkadang lebih dibalas oleh Tuhan. Terkadang Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rancangkan. Sama seperti nats kita pada hari ini, secara khusus ayat 20 dan 21 merupakan penekanan doa dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Rasul Paulus ingin
mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai jemaat di Efesus. Untuk setiap situasi dan kondisi apapun yang dihadapi oleh jemaat Efesus, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa kekuatan iman itu harus terus berakar. Bagaimana melalui doa jemaat di Efesus itu mengungkapkan bagaimana perasaan yang disampaikan oleh jemaat di Efesus kepada Tuhan. Karena bagi Rasul Paulus tanpa iman Kristus, bahwa jemaat Efesus tidak mengerti rancangan Allah. Mungkin kita dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita dianiaya, kita menghadapi pencobaan, tentu kita merasa diri kita ini ditinggalkan Tuhan. Hal ini yang ditakutkan oleh Rasul Paulus, bagaimana saat itu kondisi yang dialami oleh jemaat di Efesus sedang tidak baik-baik saja. Mungkin saja jemaat Efesus akan goyah imannya dan akan menjauh firman Tuhan. Sehingga ditekankan dalam ayat 20 dan ayat 21, dialah yang melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Dari ayat 14 sampai dengan ayat 21, Paulus mengungkapkan rasa syukur, rasa prihatin kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus yang kita tahu banyak sekali pekerjaannya, situasi yang menekan dirinya. Tetapi yang paling penting bagaimana Rasul Paulus selalu mengingat dirinya untuk tetap berdoa. Mungkin ini menjadi refleksi bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana ketika dalam kehidupan kita sehari-hari, kesibukan kita sehari-hari, apakah kita masih mau menyempatkan diri kita untuk berdoa? Menyempatkan diri kita untuk berdoa untuk sesama kita, untuk orang-orang yang tertindas, dan untuk diri kita serta keluarga kita. Rasul Paulus di tengah situasi yang mungkin mencekam bagi dirinya, bagi jemaat di Efesus, tapi dia tetap menyempatkan diri untuk berdoa. Bagaimana dengan kita? Kita bisa menjawab dalam hati kita masing-masing. Apa kita bisa sama seperti Rasul Paulus yang selalu mengingat di setengah-tengah kesibukan kita tetap meminta kuasa daripada Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Berbicara tentang doa, mungkin kita saat ini banyak doa-doa yang telah kita hanturkan kepada Tuhan. Tetapi kita merasa bahwa doa itu belum dijamah ataupun dikabulkan oleh Tuhan. Kembali lagi Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, bahwa di ayat 20 dan 21 ditekankan bahwa apa yang dipikirkan, yang kita doakan itu lebih dari yang Tuhan rancangkan. Ketika kuasa Allah lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, kuasa Allah lebih kuasa dari apa yang kita pikirkan. Solusi yang kita ingat adalah bahwa Tuhan menyediakan indah pada waktunya. Ketika situasi mungkin saat ini Tuhan belum mengabulkan apa yang menjadi doa kita, itu adalah rancangan yang terbaik dari Tuhan. Tetapi yang paling penting bagaimana kita selalu meminta doa dalam Tuhan dengan penuh kepercayaan, dengan penuh rasa syukur. Dan kita akan mendapatkan apa yang kita doakan dan sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji, karena Dia melampaui apa yang kita pikirkan. Walaupun saat ini Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, doa-doa kita mungkin kita merasa Tuhan belum kabulkan, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang dapat mengabulkannya dan ada rancangan yang waktu yang tepat untuk Tuhan kabulkan dalam doa-doa kita. Oleh karena itu, Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, mungkin setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap situasi yang kita hadapi saat ini, biarlah kita serahkan hanya kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita harus yakin bahwa semua rancangan dan doa-doa yang kita rancangkan dan kita pikirkan, pasti Tuhan sediakan melebihi dari apapun yang kita lakukan. Kiranya Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, kita dapat merefleksikannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami telah bersama-sama mendengar renungan harian kami pada hari ini, di mana kami harus bisa menjadi pendoa dalam kehidupan kami untuk menyampaikan segala pergumulan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala yang kami rancangkan dan yang kami sampaikan ya Tuhan, itu melebihi dari apa yang Engkau telah rancangan bagi kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, setiap apapun yang menjadi aktivitas kami sehari-hari. Segala apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita satukan hati kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.